Tahu, salah satu orang yang udah lama nggak muncul di TV yang sangat kurindukan, Faisal Assegaf. Aku kangen kali sama kawan ini, apalagi kalau udah bahas IKN. Iya, karena apa? Data dia yang dipakai, bukan data pemerintah. Dibilanglah investor itu nggak betul-betul ada, begitu juga katanya dananya juga nggak ada. Mereka ini satu suara selalu nih, ya. Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Said Didu, Refli Harun mengatakan kalau IKN itu adalah proyek yang bisa dipastikan bakalan mangkrak. Tapi kalian tahu, baru saja konferensi pers, ya, ada AHY, begitu juga Marwar Sirait selaku Menteri PU, ya. Setelah itu ada Bapak Basuki Hadi Mulyono, ya, Kepala Otorita IKN, ya. Mereka baru saja memberikan sebuah informasi penting dan juga mengumumkan bahwasanya IKN tetap akan berlanjut. Padahal bukannya bilang apa, Rocky Gerung, ya, beberapa hari yang lalu baru bikin video IKN dipastikan akan mangkrak. Rocky Gerung lah mau kalian dengar. Ya, manusia-manusia apatis, manusia-manusia pesimistik. Nggak ngerti aku, mau aja mendengar, banyak pula itu followernya. Kenapa aku bilang banyak? Karena lebih banyak dariku. Makanya kalian yang nonton itu jangan kalian itu malu-malu memfollow Pung Parbella, Kak. Baru kali ini aku minta di-follow, ya. Jadi Bapak Prabowo sudah menyetujui, sudah meng-approve, ya, dana untuk IKN pada saat ini, pada tahun ini sebesar 48 triliun. Jadi dana yang sudah digelontorkan itu waktu zaman Bapak Jokowi sudah berjalan itu sekitar 89 triliun. Nah, untuk tahun ini Bapak Prabowo meng-approve sekitar 48 triliun. Luar biasa. Ya. Ya, namanya pembangunan butuh dana. Emang butuh omong-omong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, baru saja menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala OIKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat dalam pembangunan perumahan. Kementerian PU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut,
Dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan, tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Kami juga tadi membahas beberapa proyek lainnya yang juga sangat penting, diantaranya bagaimana kita harus semakin serius untuk memikirkan keselamatan dan juga masa depan masyarakat kita yang berada, yang tinggal di pesisir utara Jawa, tapi fokus pada pesisir utara Jakarta. Kita tahu ancaman terhadap saudara-saudara kita dari terjadinya land subsidence, banjir rob, dan lain sebagainya. Ini perlu kita antisipasi dan mitigasi secara serius dan langkah-langkah pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pantai, dan juga pada saatnya karena memang sangat diperlukan pembangunan tanggul raksasa juga ini diharapkan menjadi prioritas. Inilah beberapa penyampaian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya pembangunan infrastruktur lain akan dilakukan secara bersamaan. Tentu ada prioritas-prioritas baik untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi dan air, termasuk juga melanjutkan pembangunan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Basuki untuk menjelaskan terkait dengan progres saat ini terkait dengan OIKN. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya. Nah, 2025 sampai 2028 tadi. Biasa itu kalau Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun itu kan orang yang nggak biasa mengelola dana itu. Makanya mereka nggak tahu dan mereka juga istilahnya ya membuat data yang data-data bohong gitulah, mengatakan bahwasanya IKN itu bakalan mangkrak. Makanya bro, sekali-sekali datang dulu ke istana, kalian tengok dulu di situ anggaran. Ini ndak data kalian bikin sendiri. Sudah dibilang ada investor datang, Rocky Gerung dibilangnya nggak ada itu investor. Menurut informasi dari Bapak Basuki Hadi Mulyono, dana yang sudah masuk dari pihak swasta itu sekitar 58 triliun. Bukan dana ya, tapi investasi ya. Investasi itu bisa berupa gedung, bisa berupa fasilitas, bisa berupa jalan, berupa sarana prasarana yang lain gitu. Investasi itu nggak melulu soal uang kalapa.
Kalau dibilang kata investasi, otak kalian itu kan uang aja. Makanya otak-otak sinis seperti ini perlu apa ini ya? Ini bukan kritik namanya, bukan kritikus, tapi sinistik. Apa-apa yang dilakukan pemerintah, semuanya serba salah. Inilah orang ini. Saya Didu gimana kabarnya? Apa namanya itu? Pik 2. Aduh, makanya jujur aja gue bilang, sekarang orang ini ya, orang Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan, begitu juga Mahfud MD dan lain sebagainya, sama kayak Opung Parbela, sama-sama nyari uang dari YouTube. Karena nasib kami berdua sama-sama tidak menjabat. Ya sama coba ya. Yang membedakan cuma jumlah subscriber. Kalau status sama-sama nge-YouTube, sama-sama bikin video 2 kali sehari. Sama-sama basir. Itu dia. Jadi negara sudah mengalokasikan dana sekitar 48 triliun untuk tahun ini. Dan target, biar tahu kalian, target itu di tahun 2028 IKN sudah harus menjadi ibu kota politik. Karena apa? Di sana harus sudah mulai terbangun ya fasilitas untuk lembaga yudikatif, lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Paten kan? Paten presiden gue. Ini dia. Jadi jangan percaya kalian dengan omongan-omongan dia dari pihak sebelah sana dan sebelah sana yang mengatakan bahwasanya IKN bakalan mangkrak. Tidak akan mangkrak selama Bapak Prabowo menjalankan amanat undang-undang ya, dan keberlanjutan dari Bapak Jokowi, semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Kan cuma duanya orang ini alasannya kenapa nyinyir. Pertama, nggak dapat posisi. Yang kedua, nggak dapat proyek. Jujur kalian kan? Kayak nggak tahu aja isi kepala kalian. Alah. Tapi ngomong-ngomong itu dari PDIP kok nggak ada yang bersuara ya? Oh iya, lagi fokus melobi. Aduh, ya iyalah, sahabat kan katanya kan. Udah jumpa Bapak Prabowo sama Ibu Megawati. Jadi kalau kalian udah pergi ke sana, ya kan sekarang ini biar tahu kalian banyak sekali video yang menampilkan ya kondisi IKN apa namanya. Banyak ditumbuhi semak belukar, ya kan? Baru pagar-pagarnya sudah karatan. Setelah itu ada apa namanya barang-barang rongsokan yang tertimbun di sana sini. Jangan percaya kalian. Ya, tunggu pergi kalian ke sana langsung, baru kalian percaya. Sama kayak Amin Rais kemarin datang itu ke IKN, beginilah rupanya bentuk IKN. Rupanya dia yang dia datang itu di daerah pinggirannya. Ya daerah pinggirannya itu belum selesai lah kalapa. Bukan di pas di pusatnya itu, di IKN-nya itu, di pinggirannya. Iya namanya di pinggirannya itu kan belum selesai pembangunan, ya kan? Ada cor-coran yang berantakan, ya. Ada apa namanya kondisi tanah yang juga lagi banyak galian-galian gitu loh. Jadi jangan percaya kalian sama orang-orang model seperti ini. Tapi yang jadi pertanyaanku, mau juga orang ini keluar ruang ya untuk membuat hoax sampai bela-belain datang ke sana. Inilah yang aku nggak habis pikir. Alah. Ya, jadi kita akan bangga ya dengan megahnya IKN karena apa? Ini adalah sebuah kebanggaan bangsa Indonesia.
Itu dia ya. Ini sejarah loh ya kan. Sejarah Indonesia membuat ibu kota baru ya karena apa? Begini, dari banyak alasan yang menurutku paling diterima oleh akal karena Jakarta makin lama kondisinya sudah makin menyedihkan ya. Karena kita lihat ya, kalau pergi kita ke daerah Jakarta Utara ya, tanah itu sama permukaan laut itu jaraknya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter bertau kalian. Betul-betul sangat membahayakan ya, apalagi kalau sudah ada banjir rob ya, itu akan berpengaruh dengan geliat perekonomian dan juga geliat kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, itu akan berpengaruh gitu loh ya. Jangan kalian bilang nggak berpengaruh kalau sempat Jakarta itu tenggelam itu bukan berbicara langsung hanyut begini, enggak ya kan. Katakanlah dulu ya, banjir aja 1,5 meter aja banjir Jakarta lumpuh. Ya kan sudah dikatakan setiap tahunnya itu Jakarta itu mengalami penurunan itu sekitar berapa? Sekitar 15 cm. Bayangkan 15 cm turun, 15 cm turun, 15 cm turun. Ingat itu bukan cuma sarung yang turun, tanah pun juga bisa turun. Itu dia. Oleh karena apa? Oleh karena ya persediaan air ya di bawah itu semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Karena sudah banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta. Jadi kalau misalnya makin banyak orang, makin banyak air yang terhisap, makin anjlok olah tanah itu ke bawah. Makanya kalau sudah dibangun IKN, otomatis nanti beberapa kantor akan pindah, ya. Rumah sakit sudah ada di sana, sekolah udah ada di sana, hotel sudah ada di sana, ya. GOR sudah ada di sana, fasilitas-fasilitas yang lainnya juga sudah ada di sana. Ya, otomatis juga masyarakat yang ada di Jawa ini pasti mereka itu sebagian sudah ada yang pindah karena sebagiannya adalah ASN, dan juga mereka akan mulai berpikir bahwasanya di sana ada kehidupan yang baru. Gitu dia. Nah, tinggallah si Pramono Anung dan Rano Karno. Ke situ juga larinya ya. Jadi bagiku sebentar lagi nggak ada lagi kebanggaan sebagai gubernur Jakarta. Karena sebentar lagi ibu kota negara bukan Jakarta. Sekarang namanya sudah daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota. Mana yang bilang kemarin kandang banteng udah pindah ke Jakarta? Itu dia. Jadi jangan pernah kalian itu mau dibohong-bohongi ya. Dan juga bagi kalian termasuk Bapak Pramono Anung dan juga Rano Karno, maaflah Pak ya, nggak usah terlalu bangga kali sekarang jadi gubernur Jakarta. Mana tahu nanti anggaran juga Pak makin lama makin sedikit. Iyalah, karena apa? Di sana sudah ibu kota, masa dua-dua mau dibelanjai? Otomatis alokasi untuk anggaran itu pasti lebih banyak ke sana daripada Jakarta. Dulunya Mas enak jadi gubernur Jakarta. Kalau sekarang tinggal repotnya. Repot ngurusi macet, repot ngurusi banjir, repot ngurusi padatan penduduk, repot ngurusi polusi. Ya, itu dia. Nah, kan banyak nih yang menyaksikan ya bahwasanya IKN itu bakalan mangkrak. Nah, sekarang aku bilang sama kalian, selama proyek itu ditangani oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono, everything is gonna be alright. Bahasa Inggris, Wak. Itu dia, makanya aku bilang the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, udah tau lah kita bagaimana kinerjanya seorang Bapak Basuki Hadi Mulyono. Hadi Mulyono, yang namanya Mulyono pasti kerjanya selalu beres. Aduh, gimana ya, Rocky Gerung? Tolong itu videomu dihapus. Refli Harun jangan banyak bicara.
Said Didu, selesaikan dulu masalah PIK 2. Ya, kaum-kaum nyinyir yang mengatakan IKN gak, jangan coba-coba kalian ke IKN nanti ya. Enak aja, nyinyir kalian selama ini. Begitu nggak dapat kerja, pergi ke Kalimantan. Dan tahu nggak kalian, ya salah satu yang menyenangkan hatiku, IKN itu kan terletak di Kalimantan Timur. Kan begitu kan? Nah, di Kalimantan Timur, gubernurnya juga dari Kim. Masih ingat kalian gubernur yang lama? Ya, itu waktu lagi debat, ya kan? Wow, dijelek-jelekkannya lah gubernur yang baru itu. Ya kan, apa calon gubernur yang baru? Dibilangnya lah, saya nggak mau nanya apa-apa. Apa yang mau saya tanya? Orang belum berpengalaman. Nah, kalian tahu yang dikatakannya belum berpengalaman itulah yang jadi sekarang. Dan kemarin kalau nggak salah ngambil foto juga sama Bapak Jokowi. Mantap Bapak. Nah, inilah keuntungannya ketika gubernur selaras dengan pemerintah pusat. Kan begitu, pembangunan akan lancar. Itulah makanya kami di Sumatera Utara memilih orang yang betul-betul bisa sejalan dengan pemerintah pusat. Karena kami inginkan Sumatera Utara juga bisa maju seperti IKN. Salah, seperti Kalimantan Timur. Kalau sempat salah pilih gubernur, kacau kita ini ya. Sumatera Utara ditinggalkan, bye-bye. Bagaimana Pak Edi? Jadi menggugat ke KPK, ke MK. Sedangkan Andika Perkasa udah cabut gugatan, masa kau enggak? Atasanmu itu loh Panglima TNI. Sedangkan Panglima TNI cabut gugatan, masa kau enggak? Cabutlah. Pokoknya aku bilang sama kalian, orang-orang Edi Ramayadi sekarang begini sama Opung Parbelak. Dulu garang kali orang ini biar tuh kalian. Kemanapun aku pergi, maunya orang ini jumpa lah kan biar bisa ditelan. Tapi sekarang begini orang itu. Ya agak begini, ya itulah Tapanuli Tengah. Ya walaupun bisa begini-gini, ya tetap judulnya ya anak buahnya Bobi Nasution. Aduh, itu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.